Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kami minta maaf ya, soalnya ada kesalahan teknis. Tiba-tiba ini laptop error. Tapi nggak apa-apa sih, itu nggak mengganggu sukacita kita untuk ibadah Komsel pada saat malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk kita semua. Kiranya Komsel ini memberkati semua, dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, ini yang kami renungkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah komsel kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Saya serahkan kepada pembicara. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Kau berikan bagi kami yang sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehidupan kami, baik yang terjadi dalam kehidupan kami maupun yang tidak terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami anak-anak muda-Mu ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini untuk boleh memberikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Bapa. Kau berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya, teman-teman, shalom. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman saya, Abang Farulia. Dan mungkin aku nggak ngeliat sini satu lagi teman aku namanya Gabriel. Dia yang kontak aku. Oke, jadi sebelum aku bawa kebenaran firman Tuhan, saya bawa kebenaran firman Tuhan. Waktu beberapa hari yang lalu bercakap-cakap dengan Bang Farulian. Dengan Bang Farulian bagaimana komsel ini bisa terjadi
Dan bagaimana mungkin Bang Parulian masuk di dalam konsel ini. Dan endingnya, Bang Parulian bilang begini, hajar aja lah, dia bilang gitu, untuk kebenaran firman Tuhan, katanya, sikat aja. Sikat apa Bang? Sikat yang apa? Dia bilang gitu. Kue sikat aja. Terus kata Bang Parulian, waktunya cukup ya, 25 menit. Oke, kata Bang Parulian, oke siap, 25 menit. Jadi saya coba untuk 25 menit semaksimal mungkin, harus maksimal. Ya, teman-teman, saya namanya Dolat Pranata, sesuai dengan yang tercantum di Zoom, Dolat Pranata, Berutu. Saya orang Batak asli Tulen, Batak Karo, Berutu. Saya tinggal di Depok. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya. Dan aku mau tanya Bang Parulian, ini kebanyakan dari daerah mana? Kalau soal daerah sih kebanyakan dari teman-teman dari Sumatera, cuman dari berbagai daerah ada juga walaupun hanya 1, 2, 3. Cuman kalau yang lebih dominan banyaknya itu dari Sumatera. Orang-orang Batak kan, orang-orang kita Nias gitu. Oh gitu, oke. Terima kasih Bang Parulian. Ada sebuah tulisan kata Harvey McKay. Dia bilang begini, waktu adalah gratis, tapi waktu berharga. Kamu tidak bisa memiliki waktu, tapi kamu bisa menggunakan waktu. Kamu tidak bisa menjaga waktu, tapi kamu bisa menghabiskan waktu. Sekali kamu kehilangan waktu, kamu tidak pernah bisa mengembalikan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana penggunaan waktu kita. Bagaimana penggunaan waktu anak-anak Tuhan seharusnya. Nah, saya minta salah satu dari teman-teman boleh membaca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Bila ada yang ingin membaca, dipersilakan. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Siap. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, terima kasih Bang Uli. Sebelumnya aku mau tanya, aku mau presentasi di Disable ya? Mau presentasi? Biar aku buat host ya, co-host ya. Oke, boleh. Oke. Oke. Terima kasih Bang Parulian. Jarang-jarang pembicara dikasih host gitu kan. Harusnya punya cara gitu. Oke, teman-teman. Oke, aku mau presentasikan ini. Apakah sudah terlihat? Hampir. Oh, hampir. Berarti masih buram-buram. Oke, sip. Oke. Ada yang masuk lagi itu. Oke. Sesuai dengan apa yang tertera di depan, bagaimana penggunaan waktuku? Bagaimana cara kita menggunakan waktu menunjukkan bagaimana kita menggunakan hidup kita. Seseorang anak muda menunjukkan kualitas anak mudanya, berkualitas atau tidak, bila dia menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Nah, di dalam kitab Mazmur, Musa berkata seperti ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata Musa, Tuhan, ajarlah kami, untuk kami boleh menghitung hari-hari kami. Berarti di sini Musa menekankan adanya keterbatasan waktu. Nah, ada keterbatasannya waktu. Waktu itu bisa habis, berarti sesuai dengan yang dikatakan oleh McHale. Waktu itu bisa habis. Tapi, kata Musa begini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata Musa, hingga kami bisa
bijaksana. Maksudnya adalah hingga kami bisa mengerti apa yang Kau mau Tuhan, sehingga waktu yang kami lakukan sangat berarti buat Tuhan. Oke, teman-teman, saya mau next. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab atau sulit membuka Alkitabnya di iPad atau iTab atau di handphone, sudah saya siapkan di depan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, oleh sebab itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, fenomena belakangan-belakangan ini adalah kurang bisanya anak-anak muda untuk menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Apalagi ini biasanya kalau yang dia melakukan ini dia suka tersenyum-senyum. Apalagi dia sudah tercantol dengan film drakor. Nah, ada yang tersenyum ternyata. Mungkin dia suka nonton film drakor. Nah, teman-teman, belakangan ini film drakor sangat-sangat luar biasa. Saya pernah nonton juga, tapi bukan penghobi. Ketika anak-anak muda, ketika adik saya lihat ketika nonton film ini, ternyata hal ini membuat orang ketagihan karena berepisode gitu, jadi ketagihan. Film 1 dilanjutin film 2-nya, dilanjutin lagi sampai habis, sampai lupa waktu, bisa dari pagi sampai malam, katanya maraton untuk menonton film itu, katanya gitu. Saking terkesimanya orang-orang cantik atau orang-orang ganteng yang di dalamnya. Mohon maaf, kok jalan sendiri. Oke, tapi kebenaran firman Tuhan bilang begini kepada kita semua, termasuk kepada saya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Di dalam kata perhatikanlah dengan seksama adalah bukan sekedar kita memperhatikan melihat. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini. Ketika kita naik kereta, mungkin kalau ada yang udah pernah naik kereta, atau ketika kita naik kereta, masuk ke dalam kereta, keretanya jalan pelan. Jalan dengan pelan. Kita melihat ke kanan kiri kita. Kita masih melihat masih ada rumah di situ beratap hijau, masih ada rumah yang ada pagar. Kita masih melihat detail-detailnya. Detail-detail masih kita lihat. Tetapi ketika kereta itu berlaju dengan cepat, semuanya buram di kanan kiri kita. Nah, firman Tuhan ingin menegaskan, seperti kita naik kereta tadi pelan-pelan, kita harus melihat kehidupan kita tuh dengan detail. Dengan teliti, kata firman Tuhan. Kalau dalam New King James Version, dia menggunakan kata circumspectly, artinya dengan sangat berhati-hati. Firman Tuhan menganjurkan untuk anak-anak muda sekarang, untuk menggunakan waktu kehidupan kita dengan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena waktu jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena satu, waktu bisa digunakan oleh si iblis untuk merenggut setiap kita. Sehingga waktu jahat. Jadi waktu adalah suatu instrumen atau alat yang digunakan oleh iblis untuk bisa menarik kita. Nah, tetapi dengan menggunakan waktu juga kita bisa menarik hati kita dekat kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama. Berarti kata firman Tuhan, tolong teliti. Lihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau ketika kita datang ke perkumpulan, banyak orang-orang yang menghindar. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita suka bergosip. Atau karena kita suka bawa hal-hal yang tidak baik.
atau berbicara yang tidak baik, membawa negatif dalam perkumpulan itu. Firman Tuhan mengajarkan kita, yuk perhatikan waktu kita. Ayo anak-anak muda, waktu Bang Uli, waktu Aca, waktu semuanya, waktu Dolat, kita perhatikan sama-sama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Seorang yang bebal tidak pernah memperhatikan waktunya. Kita boleh next dulu ya. Nanti kita ulas lebih dalam lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, pergunakanlah waktu yang ada. Anak-anak muda, kalau waktu kecil itu masih baik, kita masih dalam kerangkeng orang tua mungkin. Misalnya kita masih baik, kita mau makan es, minum es maksud saya, atau mau makan yang pedas-pedas, kita masih bisa ditahan oleh orang tua. Tetapi ketika kita masih muda, sudah masih ibaratnya kalau kata Roma Irama itu darah muda. Ada lagunya gitu kan. Darah mudanya itu darahnya pada remaja yang lagi kuat-kuatnya. Misalnya lagi ingin berpacaran, nggak penting kata orang tua, yang penting aku pacaran. Yang penting dia sayang aku, gitu. Nah, tapi firman Tuhan bilang, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu yang ada menunjukkan anak-anak muda, waktu kita tuh akan habis. Sebentar banget. Sebentar. Waktu kita paling lama adalah, kalau menurut riset kesehatan di zaman ini adalah 70-80 tahun. Sangat singkat. Kemarin kita masih anak-anak bayi. Masih orang-orang anak-anak mungkin yang ngeces, yang ingusan, kemarin masih seperti itu. Tapi sekarang kita udah besar. Mungkin udah ada yang punya pacar atau udah punya pekerjaan. Nggak tahu, tiba-tiba besok ada yang nikah, nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergunakan ya waktu yang ada. Pergunakan. Ini emang firman Tuhannya ditetapkan untuk jemaat Efesus. Tapi ditetapkan juga untuk kita. Untuk kita anak-anak Tuhan, ya pergunakan waktu kita yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang begini, hari-hari akan semakin jahat. Jadi kalau aku berpikir, kalau hari-hari semakin jahat, akan banyak orang-orang yang lebih jahat, yang akan semakin jahat. Tetapi, orang-orang yang stuck diem dan tidak mau berubah, mau mengikut Tuhan atau enggak, dia diem aja di situ, di dalam kehidupannya, dia akan tertarik dengan keadaan dunia. Misalnya, dia berkumpul di tempat-tempat orang yang merokok. Waktu itu dia nggak merokok. Tetapi dia hidupnya di tempat-tempat orang merokok terus. Lama-kelamaan, tidak mungkin dia tidak ikut merokok. Walaupun dia bilang, integritasku tuh kuat. Tapi tidak mungkin tidak. Sekali, dua kali dia coba-coba. Pasti akan menjadi merokok. Tapi kalau orang yang kuat, dia hidup di dua lingkup. Kita tuh hidup tuh sebenarnya ada di dua lingkungan. Yang satu adalah seharusnya adalah kita lebih dekat kepada Tuhan. Lingkungan kita harus di-insight, pikiran kita harus dimasuki oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita dimasuki oleh kebenaran firman Tuhan, itu akan mewarnai pikiran-pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran Tuhan. Dan yang kedua adalah, kita tuh anak-anak muda hidup di orang-orang yang penuh egois. Kalau anak-anak perempuan, maaf kata, anak-anak perempuan misalnya, dia senang dibilang perempuan yang sensitif. Lu harus mengertiin dong, gue ini perempuan. Tapi jangan senang perempuan-perempuan yang nggak sensitif dengan pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Jangan senang. Nah, balik lagi kebenaran firman Tuhan tadi, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini ada yang jahat. Anak-anak muda, kebenaran firman Tuhan ini 25 menit tidak bisa merubah atau tidak cukup langsung merubah, tetapi yang bisa merubah adalah satu, karena Roh Kudus, yang kedua, karena keinginan setiap anak-anak muda.
atau keinginan kita sendiri. Ketika teman-teman mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana banyaknya pun, kalau dalam hati kalian atau dalam hati kita tidak mau berubah, kita tidak mau komitmen, oke, aku berubah, mau meninggalkan yang biasa merokok, atau mau meninggalkan yang biasanya suka ngomongin orang, atau mau meninggalkan biasanya ngelawan orang tua, kalau nggak ada komitmen itu, nggak akan bisa berubah. Walaupun banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam pikirannya banyak apa yang dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi itu tidak bisa merubah kalau tidak ada usaha kita, apalagi tidak mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ini di Efesus ayat Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh tidak pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh tidak pernah bisa mengerti seseorang profesor, karena pemikirannya tidak sampai. Nah, jadi bagaimana sih untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yuk bergaul dengan Tuhan. Jadi harapan saya pribadi, Bang Uli, jadi tempat komunitas seperti ini bukan hanya tempat untuk bertemu seperti begini, tapi biarlah tempat ini adalah gerakan. Ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, ya apa action yang harus kita buat sehingga firman Tuhan itu hidup. Jadi saya berpikir begini, kita agak minggir ke saya gambarkan begini. Kebenaran firman Tuhan itu bisa berkuasa seperti ini, teman-teman. Seperti kalau kita datang ke rumah sakit, kita bertemu dengan dokter, dokter bilang, kamu batuk, tidak boleh makan gorengan, minum es. Itu kata dokter. Tapi kita pulang, terus kita masih batuk, tapi kita minum es, terus kita nggak minum obat, kita makan gorengan, batuknya nggak akan sembuh. Tapi dokter bilang gitu. Terus kita datang lagi nih ke dokter, dokter bilang itu lagi. Terus-terusan, saya yakin dokter itu akan jenuh. Saya nggak bisa merubah ibu, saya nggak bisa merubah Anda. Dokter itu akan bilang begitu. Yang bisa merubah adalah kamu sendiri yang bisa membuat sembuh. Jadi kalau kita datang ke gereja atau lagi sekarang itu ada dengan pandemi, lihat-lihat YouTube, firman Tuhan adalah begini, berkuasa ketika kita melakukannya. Kalau firman Tuhan hanya kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu hanya sekedar pengetahuan. Jadi teman-teman, saya harap adanya komunitas IMKI ini bisa membawa dampak di dalam kehidupan masing-masing. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yuk, kita sama-sama anak-anak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jangan mau seperti orang-orang jahat. Jangan selalu menginginkan kita dimengerti. Jangan selalu kita menginginkan Tuhan, aku tuh begini, aku begini, aku begini. Tetapi kenapa kita nggak belajar anak-anak muda untuk apa yang mau kau inginkan Tuhan? Dan itu yang aku lakukan untukmu. Kenapa kita nggak belajar seperti itu? Ayo teman-teman, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya kita lihat seseorang yang menggunakan waktunya dengan baik, dengan tepat. Dia adalah pasti seorang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil di atas sana bukan melakukan suatu usaha dengan tindakan nanti. Orang yang berhasil itu bukan karena tindakan nanti, tapi orang yang berhasil itu tindakan yang sekarang. Kalau teman-teman ingin berhasil, mau menyenangkan hati Tuhan, bukan nanti, tapi sekarang. Kalau ingin teman-teman mungkin ada yang SMA atau SMK kuliah, dalam pekerjaan teman-teman, kalau misalnya kuliahnya ingin berhasil atau ntar menjadi orang-orang besar, belajarnya bukan nanti ketika ingin lulus, tapi sekarang. Keberhasilan adalah kumpulan dari usaha-usaha kecil
Jadi ini adalah hukum hidup, adalah hukum kehidupan. Jadi banyak orang-orang yang suka berpikir, termasuk mungkin sekeliling saya ada teman-teman berpikir, kok orang-orang yang nggak ikut Tuhan Yesus, orang-orangnya berhasil ya. Pas aku lihat kehidupannya tidur doang dia di rumah. Temanku yang ngomong, dia bilang mau berhasil, sementara orang yang di sana rumahnya sudah besar, kerjanya bangun pagi, banting tulang, begitu setiap hari. Yang ngomong itu kerjanya tidur doang di rumah. Mentang-mentang dia bilang ikut Tuhan Yesus enak-enak. Enggak. Aku bilang ikut Tuhan Yesus tuh bukannya membuat kita dikasih Tuhan tuh begini. Bukan Tuhan Yesus kasih itu harta benda, bukan. Ketika kita ikut Tuhan Yesus minta satu doang kok. Tuhan Yesus minta, yuk kasih dulu seluruh hidup. Tuhan pelihara. Jangan takut untuk kehidupan besok. Tuhan pelihara kok. Burung pipit nggak menanam, kerjanya cuma makan kok. Tuhan selalu sediakan pelihara. Masa kita yang punya pikiran, perasaan, yang bisa mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mencoba untuk melakukannya. Dan kita kita bilang percaya, tapi kita nggak melakukannya. Yo, kita anak-anak muda, kita belajar untuk menjadi anak-anak muda yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menggunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Saya mau punya ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Apa namanya? Kita anak-anak muda harus bisa memisahkan mana prioritas, mana penting, mana yang kurang penting. Contohnya saya kasih ilustrasi begini. Teman-teman, jadi saya harap semuanya dalam pikirannya ada gambaran ya, gambar. Tadi saya mau ngambil alat-alatnya, tapi ternyata agak susah. Jadi alat-alatnya itu begini. Jadi dipikir ya, dalam pikiran ada ember di depan saudara-saudara, di depan teman-teman, dan ada batu besar. Nah, ada ember dan ada batu besar. Oke. Batu besar ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Ini menggambarkan hal yang sangat penting dimasukin ke dalam ember. Apakah sudah penuh embernya? Boleh saya minta Jesslyn. Boleh jawab dong. Embernya udah penuh belum? Ketika ada ember, ada batu besar, saya masukin. Embernya udah penuh belum? Oke. Saya minta Bang Uli. Kalau gitu, Bang Uli, gimana? Udah penuh belum kira-kira? Mungkin masalah jaringan tadi tuh, just like. Oh iya, memang jaringan suka. Gimana tadi? Jadi gambarannya begini, ada ember, terus ada batu besar, dimasukin ke ember. Udah penuh belum embernya? Penuh. Nah, penuh ya, kata Bang Uli penuh. Tetapi sayangnya ember itu belum penuh. Batu itu menggambarkan hal yang sangat penting. Ya. Terus ada hal yang penting. Saya ada batu kerikil-kerikil. Kan tadi udah ada batu besar dalam ember. Saya masukin lagi batu kerikil-kerikil. Udah terpikirkan ya? Saya masukin lagi batu kerikil-kerikil. Udah penuh belum? Belum. Oh, belum. Belum penuh ternyata. Dan jawabannya betul, belum penuh. Nah, terus saya masukkan lagi hal yang penting ya. Hal yang kurang penting. Gambarannya adalah pasir. Saya masukin lagi ke ember itu. Apakah sudah penuh? Penuh. Belum juga. Belum juga. Nah, jawabannya betul juga. Belum juga ternyata. Nah, dan yang terakhir, yang kurang penting, tapi kita
bisa melakukannya. Mungkin kita bisa shopping, atau mungkin kita bisa berenang, senang-senang gitu kan. Gambarannya adalah air. Air saya masukkan ke dalam ember. Penuh apa tidak? Belum. Sudah. Akhirnya embernya penuh. Dan ini adalah gambaran aktivitas sebenarnya. Aktivitas kita. Tetapi coba kalau saya balik begini. Kita lakukan hal yang kurang penting dulu. Shopping. Saya isi langsung ember itu dengan air. Ember itu penuh apa tidak? Penuh. Penuh. Ember itu langsung penuh kan? Tapi kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lain berarti. Kita nggak bisa melakukan hal yang lebih penting lagi. Coba kalau kita shopping doang. Nah, itu menggambarkan. Jadi, gambaran itu adalah yang saya bilang, itu gambaran untuk kita tuh anak-anak muda. Ya, kita belajar menggunakan waktu yang ada untuk melakukan dari yang paling penting terlebih dahulu. Baru yang kurang penting, yang cukup penting, yang sangat-sangat kurang penting. Sehingga semua aktivitas kita tuh bisa berjalan dengan lancar. Tetapi kalau kita lakukan dengan yang kurang penting, itu nggak akan bisa. Dan itu sia-sia. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini bisa untuk kita dan untuk saya pribadi juga. Bagaimana caranya untuk kita melakukan hal-hal yang baru saya bilang. Yang saya bilang itu melakukan yang penting. Aku nggak ambil lagi. Jadi saya buat sebuah catatan, buat notes, kayak schedule. Schedule-nya misalnya bangun pagi jam 5, range-nya jam 5 sampai jam 15. Dan di dalam itu kita berdoa dan baca Alkitab. Oke, sampai malam kita buat, usahakan kita melakukan apa yang sudah kita tulis. Dan itu sangat membantu teman-teman. Ketika kita sudah menargetkan dalam satu hari, apa yang ingin kita lakukan, kalau kita berhasil semua, itu luar biasa. Dan kita lakukan terus-menerus, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sesuai, yang sistematik, gitu, yang beraturan. Jadi jangan pagi-pagi tiba-tiba film tadi malam belum selesai nih, harus maraton lagi nonton drakor. Jangan. Bangun pagi, bantuin orang tua, nonton hal yang perlu, misalnya ingin belajar bahasa Inggris, ingin belajar bahasa Jepang, ya belajar bahasa Jepang, dan alasannya ingin belajar Korea, nonton film Korea, tapi nggak belajar di dalamnya. Pengennya ngeliatin orang-orang ganteng doang. Jangan kayak gitu. Jangan ya teman-teman. Jadi ini kebenaran firman Tuhan buat kita, buat saya cara pribadi juga. Ya, kita anak-anak muda harus menggunakan waktu kita dengan baik, dengan cara melakukan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Prioritaskan yang paling terpenting. Kalau kita anak-anak Tuhan, seharusnya, saya mau bilang, seharusnya orang tua kita akan senang ketika melihat kita. Bukannya orang tua bilang gini. Jadi karena orang Sumatera begini. Karena orang Sumatera, saya juga orang Sumatera. Ada saudara saya bilang gini, aku nggak bisa lagi bahasa Sumateranya. Tapi bahasa Indonesia tuh begini. Bahasa Indonesianya udah dibesar-besarin pun, tapi kerjaannya berantakin rumah, bikin orang tua kesel. Itu contohnya gitu, aku nggak bisa bahasa logatnya, kan aku udah besar di sini. Jadi itu dia bilang gitu, orang tuanya bilang gitu. Tapi seharusnya kita anak-anak Tuhan, harusnya itu orang tua tuh bilang begini, terima kasih Tuhan, walaupun dalam keadaan kami kekurangan, misalnya makan kami cukup, tapi anakku ini nih hadiah yang sangat luar biasa. Aku bisa senyum melihat dia membantu aku. Terima kasih Tuhan. Itu adalah contoh orang yang takut akan Tuhan. Jangan bilang takut akan Tuhan, tetapi orang tua kita di rumah menangis karena perbuatan kita.
Karena ketika kita takut akan Tuhan, orang pertama yang melihat kita takut akan Tuhan adalah orang tua kita, lingkungan keluarga kita. Terima kasih, ini kebenaran firman Tuhan-nya. Saya kembalikan ke Bang Uli. Amin. Mungkin tutup langsung dalam doa deh, Lat. Oh, oke, siap. Terima kasih. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan. Terima kasih untuk teman-teman yang dalam hatinya ingin berkomitmen untuk melakukan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk komunitas ini yang boleh hadir, untuk mewarnai dan untuk menaburi setiap hati anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya dalam kehidupan kami, untuk orang tua kami, untuk lingkungan kami yang boleh membentuk kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kebenaran firman Tuhan yang singkat pada hari ini, biarlah boleh Tuhan membuat kami untuk mengambil komitmen untuk kami boleh berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Bapa, lingkupi kami dalam setiap kehidupan kami, jaga sertai kami, dan selalu Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan ke pembawa acaranya, Bang Parulian, Bang Uli. Bang Uli. Mungkin Bang Uli belum amin ya. Bang. Oke. Terima kasih untuk Kak Dolat Pranata yang udah memberkati kita dengan firman Tuhan, mengajarkan kita untuk membagi waktu. Sorry, ada masalah tadi, error. Okay. Sorry guys ya, sorry teman-teman. Ini udah muncul. Ini ada masalah laptop aku ini nggak tahu kenapa ya. Ada apa? Diserang sama COVID juga ini laptop. Sungguh memberkati ya firman yang disampaikan oleh Dolat. Sorry ya teman-teman, aku matikan kamera, soalnya jaringannya agak bermasalah. Seperti yang tadi aku bilang kan, jaringan pun diserang sama COVID. Jadi teman-teman, yang disampaikan tentang saudara kita, hamba yang diurapi, itu tentang waktu. Nah, makanya ada istilah begini teman-teman, time is money, ya kan? Karena waktu itu sangat berharga, makanya dibilang time is money. Jadi setiap detik waktu itu adalah uang. Makanya muncul kata-kata itu. Nah, ini sedikit menambahi sedikit yang disampaikan Brother Dolat. Jadi di Efesus 5 itu kita digambarkan ada orang bebal dan ada orang arif. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di mana posisinya? Apakah orang bebal, apakah orang arif? Orang bebal itu bisa dikategorikan sama dengan orang yang bodoh. Misalnya gini, orang bebal ya, misalnya aku bilang misalnya sama si Veronica, aku bilang misalnya sama si Irena, 1 + 1 itu sama dengan 2. Orang bebal bilang, enggak, 1 + 1 itu 9. Nah, itu orang bebal. 1 + 1 itu sama dengan 2. Enggak, 1 + 1 itu 11 katanya. Nah, itu ciri-ciri orang bebal. Jadi, benar-benar dikategorikan ke arah yang bodoh gitu kan. Tapi orang arif itu adalah sama dengan cerdas. Kalau teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu cerdas gitu kan, bijaksana. Nah, kita diingatkan sama hambanya yang diurapi, kita diingatkan untuk menggunakan waktu benar-benar berguna. Waktu kemarin, waktu tadi, 1 jam, waktu beberapa detik tadi kita nggak bisa ulang lagi teman-teman. Mungkin teman-teman punya masa lalu yang pahit, punya persoalan hidup yang begitu pahit. Mungkin teman-teman disakiti ayang beb dulu. Ini dulu ya, dulu.
disakiti ayang beb, itu nggak bisa diulang. Itu nggak bisa diulang. Nah, sekarang kita yang udah percaya sama Tuhan, kita adalah orang-orang yang arif. Oleh karena itu kita harus pergunakan waktu benar-benar menyenangkan Tuhan. Ada orang yang benar-benar hidupnya terstruktur, seperti yang disampaikan Brother Dolat kan, hidupnya terstruktur, misalnya ada jadwal tertentu. Dan aku dulu dari SMA itu bergaul erat dengan teman-teman yang punya jadwal seperti itu, kayak hukum Taurat gitu. Udah dipaparkan gitu kan, nanti jam segini aku kesini, jam segini aku kesini. Jadi benar-benar nggak bolong gitu. Ada orang yang benar-benar terbiasa dengan itu. Dan seharusnya sih sebenarnya supaya waktu yang kita gunakan benar-benar bermanfaat, kita harus buat begitu. Tapi realitanya kan, ada orang juga, nantilah aku bangun jam-jam 10. Ada mungkin struktur kehidupannya begitu kan, hukum Taurat dia begitu kan, ada juga begitu. Nah, teman-teman kita diingatkan untuk memiliki waktu yang benar-benar bermanfaat. Ya, pastinya menyenangkan Tuhan ya, teman-teman. Oke, kita sampai kepada ini babak yang paling seru ini. Babak yang paling seru ini. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, tanyakan saja sama Brother Dolat, dia pasti bisa jawab. Aku yakin pasti dia bisa jawab. Ada yang mungkin bertanya, ini tentang waktu ya, tentang waktu. Mungkin teman-teman ada cerita tentang waktu yang sulit-sulit sampai sekarang teman-teman masih terngiang-ngiang mungkin di kepalanya kan. Gimana caranya Kak? Waktu yang dulu itu yang pahit, yang dulu ayang beb tinggalkan aku, gimana caranya supaya hilangkan itu Kak? Ini ahlinya, dipersilahkan. Oke, shalom Kak Dolat. Oke, sip. Aku mau nanya. Oke, shalom. Aku offin kamera aja ya, matiin kamera. Aku mau nanya Kak, kan tadi kan mempergunakan waktu yang baik. Nah, kalau aku lihat ya, anak-anak maba, anak mahasiswa baru gitu sekarang, mereka susah banget memanage waktu mereka untuk mengerjakan tugasnya gitu, apalagi yang hidup di asrama ataupun di kosan. Terkadang ketika mereka udah menjadwal sesuatu gitu, mereka ujung-ujungnya bakal lupa, nanti aja deh, nanti aja, akhirnya jadi nggak jadi gitu karena sering menunda. Nah, apa sih Kak solusinya agar kita bisa memanage waktu yang baik tanpa menunda-nunda? Kan waktu itu nggak bisa diputar lagi. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Memang kalau kata orang Indonesia itu memang terkenal dengan hal yang menunda-nunda. Gitu, terkenal. Saya juga suka seperti itu, saya pernah seperti itu, tapi sekarang lagi coba-coba untuk jangan menunda-menunda. Jadi kalau anak-anak mahasiswa baru menunda, karena kita suka gampang gini-gini, ternyata lupa. Padahal waktu kita mengingat itu Roh Kudus yang ngasih tahu, ayo kerjain, itu Roh Kudus. Tapi kita suka, nanti deh kayaknya gampang. Kita orang Indonesia tuh suka menggampangkan, tapi ternyata realitasnya nggak gampang. Gitu. Jadi apa caranya? Caranya gini. Kalau aku ya coba untuk jadi aku punya gambaran gini. Orang yang malas akan tersiksa untuk belajar menjadi rajin. Orang malas tuh mencoba untuk jadi rajin tuh tersiksa banget. Hati batinnya tuh tersiksa banget. Susah banget untuk jadi orang rajin. Tapi coba kalau orang rajin. Dia udah rajin. Rajin itu enak, sesuatu hal yang harus dibayar. Contohnya, keinginan atau kebiasaan kita menunda-nunda, itu harus kita bayar. Kita hilangkan. Walaupun sakit, walaupun nggak enak, gitu kan. Walaupun nggak enak sewaktu kita ingin mengerjakan, kita mengerjakan, harusnya kan hari ini, jam segini, gue bisa begini-gini. Tapi karena kita mau mendisiplinkan waktu, Oke, nggak apa-apa. Ada di dalam, aku lupa, di bacaan orang Cina, dia bilang gini, seseorang yang ingin berhasil, dia harus mencoba bertahan selama 44 hari. Jadi on time, terus.
selama 40 hari, 44 hari, dia terus melakukan hal itu akan menjadi kebiasaan. Ingat teman-teman, kita atau orang yang menunda-nunda, sebenarnya dia bukan suka yang menunda-nunda, tapi dia bisa menunda-nunda karena dia mencoba untuk belajar menunda-nunda waktu itu. Belajar untuk nanti deh. Akhirnya jadi kebiasaan. Nah, jadi kalau untuk menjadi orang rajin atau untuk mau melakukan tugas, jangan nanti lagi. Jangan bilang nanti deh. Ketika ada waktu luang, ya langsung oke sekarang kerja ini. Selesai. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang suka menunda-nunda adalah sebenarnya dosa. Karena dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu, Febri. Iya, makasih. Oke. Kalau memang belum puas, ya dimaafkanlah Febri, karena kami bukan memuaskan orang ya. Febri, dimaafkan ya. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Saya. Oke. Ini ketua kita di grup IMKI. Wow, oke. Silahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Daulat, untuk sharing firman Tuhan yang sangat memberkati. Nah, masih bersangkut paut dengan pertanyaan Kak Febri mengenai waktu. Nah, saya punya teman saya dan saya pribadi juga sangat sulit untuk mengatur antara untuk memprioritaskan kuliah dan atau memprioritaskan pelayanan. Nah, sehingga kadang pelayanan itu ditinggalkan karena berpikir orang tua saya membiayai kuliah saya kan untuk belajar gitu. Nah, kadang jadi pelayanan itu jadi tertinggal. Nah, menurut Kakak bagaimana sih tanggapan Kakak? Oke, langsung aja bro. Mungkin jaringan tuh bermasalah. Oke. Aku mau nanya, temannya itu kuliahnya apa? Kuliahnya apa? Sama Kak, sama kayak saya juga. Saya juga pribadi kayak gitu. Jurusan kimia, Kak. Oh, kimia. Oke, teman-teman, yang harus kita garis bawahi adalah begini. Tunggu, aku mau nanya. Dia suka meninggalkan pelayanan. Tapi kuliahnya ditinggalin nggak? Enggak, Kak. Karena kan sulit untuk memprioritaskan antara pelayanan dan perkuliahan. Jadi kayak pelayanan itu kayak jadi cuman dia pelayanan tapi nggak terlalu diprioritaskan lagi karena kan perkuliahan itu, Kak. Karena dia memprioritaskan perkuliahan. Oke. Sampingan gitu ya, sampingan ya. Oke, teman-teman. Nah, kita harus mengerti apa sih arti pelayanan itu. Sebenarnya pelayanan itu tuh nggak sekedar kita menggambarkan, ini nggak membela siapa-siapa. Jadi pelayanan itu bukan sekedar menggambarkan kita beraktivitas di dalam gereja. Pelayanan itu dalam setiap lingkup hidup kita seharusnya kita melayani Tuhan. Nah, kalau menurut saya ya, kalau dia teman kamu, teman Kak Atsa lebih mementingkan kuliah dibanding dengan pelayanan, sebenarnya adalah dia tidak salah sebenarnya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk kuliahnya. Sebenarnya dia tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika menggunakan kata pelayanan untuk meninggalkan kuliah atau menggunakan kata pelayanan untuk meninggalkan kuliah. Itu yang salah. Jadi saya sekolah di STT, sekolah di teologi yang indikatnya adalah pasti pelayanan.
Tapi kami ditekankan, kamu kuliah, prioritas kita adalah kuliah. Sekalipun kamu ada pelayanan di luar, tapi ada schedule atau jadwal di luar, tapi ada jadwal di sekolah untuk kuliah, prioritas kita adalah kuliah, bukan pelayanan itu dulu. Nah, jadi nggak salah untuk kalau dia ninggalin pelayanan, tapi dia harus mengerti sebenarnya. Kalau misalnya dia menggunakan waktu yang seharusnya bisa pelayanan, yang seharusnya bisa membantu di gereja, misalnya, tapi dia tidak menggunakan itu. Tapi dia contoh buat kesibukan yang nggak perlu, yang tadi nggak menggunakan waktu dengan baik, kumpul-kumpul dengan teman, misalnya contohnya dia lebih memilih itu untuk membantu pelayan dibanding dengan membantu pelayanan. Itu yang salah. Begitu. Jadi pelayanan itu bukan hanya di gereja, teman-teman. Pelayanan itu kayak contohnya, kayak sekarang kan bukan di gereja, tapi ini pelayanan. Sekarang kita di depan HP, laptop kita, tapi ini pelayanan. Ketika kita nyapu, ngepel, itu pelayanan. Jadi kita pelayanan tuh di setiap lingkup. Tapi kalau kita sebagai anak-anak yang masih sekolah, prioritas pertama kita adalah yuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang luar biasa. Begitu. Oke. Kalau kurang memuaskan, kata Bang Muldi, maaf, karena kami bukan orang yang suka memuaskan. Begitu Bang Muldi. Oh iya, mungkin sebenarnya harus perlu lebih bijak lagi mengatur waktu ya, kira-kira begitu sih sebenarnya itu poinnya. Nah. Oke guys, ada lagi yang mau bertanya guys, dipersilakan atau mungkin bercerita tentang kehidupannya dulu, waktu dia menyalahgunai waktunya dulu, dipersilakan. Kita rileks aja ya, santai aja teman-teman ya, jangan terlalu kaku, nanti cepat cepat kena corona. Jadi santai aja ya, di grup IMKI nggak ada boleh misalnya teman-teman yang masuk ke sini udah ini mutung gitu kan, kaku, jangan teman-teman ya. Ada yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan sharing atau apapun, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita langsung tutup di dalam doa. Gak ada ya? Sedih kali sih sebenarnya. Kalau aku nggak host, pasti kutanyai terus ini. Kalau aku nggak host loh. Oke, apa Bro Bastian? Aku lah sharing Bang. Boleh, silakan. Apa itu? Tentang waktu juga sih, penyalahgunaan waktu. Oke. Nah, makasih buat Abang Dolat ya, yang menyampaikan sharing malam hari ini. Saya benar-benar kena sekali lah untuk saya malam hari ini. Kenapa begitu? Karena saya sering menyalahgunakan waktu. Dari SMA sampai sekarang masih terbawa-bawa. Nah, misalnya kan, ini sih bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah kebodohan juga. Kenapa aku bilang gitu? Aku dari SMA itu memang jiwaku dicap guru paling santai, dan semua pun orang bilang paling santai. Nah, contohnya gini, tutup gerbang jam 7.25. Aku masuk jam 7.23. Kalau belum datang aku, belum ditutup gerbang. Satpam itu tahu kalau Satpam itu nutup gerbang, tunggu datang aku. Jadi sampai sekarang, misalnya pun ngumpul tugas gitu, cemana lah 5 menit sebelum, misalnya jam 12 pas dikumpul. Sampai sekarang, mau aku kumpul jam 11.55 kayak gitu. Jadi aku pun berpikir, kalau kayak gini terus, aku nggak bakal maju. Jadi dalam penyampaian firman ini memang terkena sekali sama aku Bang. Contohnya tadi kan, sukses itu berdasarkan usaha-usaha kecil yang kita lakukan. Selama ini aku kayak mengejar kesuksesan itu pun seperti bermain-main. Selalu menunda-nunda waktu, tapi melalui sharing malam hari ini, berterima kasih. Melalui firman malam hari ini,
Aku juga berterima kasih Bang buat Abang yang menyampaikan khotbah memang terkena sekali Bang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih. Sekali lagi makasih Bang. Oke, jangankan kau Bastian, aku aja tertegur Bastian. Aduh. Memang seharusnya sih ini loh, ciri-ciri orang yang hati nuraninya itu masih peka kalau dengar firman tersentuh. Itu ciri-ciri orang yang nuraninya masih bagus dan masih peka. Kalau nuraninya nggak bagus, misalnya gini orang nyampaikan firman, ini firman ini untuk kau ini, bukan untukku ini. Ini untuk kau ini. Nah, kalau udah begitu itu sakit orangnya itu. Tapi kalau firman itu benar-benar menyentuh kita, itu sebenarnya masih bisa dibilang alhamdulillah lah, alhamdulillah. Daripada nggak tersentuh, ayo kan kacau juga. Oke. Terima kasih ya Bastian. Kita sama-sama berjuang untuk berubah lah, sama-sama berjuang. Nggak ada di sini yang udah sempurna kali, nggak ada. Kita sama-sama berjuang untuk sempurna. Oke? Ada lagi teman-teman? Dari si Angelina ini banyak nih. Oke, Angelina. Enggak. Aku juga ditegur. Halo Bang, halo semua. Halo. Bagaimana keadaan semua? Baik sekali. Tuhan saya baik. Aku juga malam ini ditegur soal tentang waktu nih. Habis aku ditegur malam ini. Karena jujur, aku mulai dari SMA. Aku tuh sampai sekarang nih, kayak fokus sekali sama nonton TV. Apalagi kalau istilah sekarang, kalau orang sekarang kan nonton TV Korea, Oppo Korea, BTS. Kalau aku nggak beda orangnya. Aku lebih suka nonton inilah memang cinta-cinta ini. Aduh, padahal nggak punya pacar gitu kan. Nah, aku nih ditegur malam ini untuk mempergunakan waktu. Selama ini aku menyanyiakan waktu nih. Seringkali dalam satu hari itu nggak pernah nggak nonton. Apalagi yang namanya FTP. Pasti mau udah kenal kan tentang FTP. Nah, aku sering kali nonton itu FTP. Nah, aku ditegur malam ini. Terus yang tadi yang dibilang, kalau orang bodoh itu nggak tahu rencana Tuhan. Aku juga ditegur, Pak. Ditegur. Karena seringkali kebanyakan aku nuntut sama Tuhan. Dan terus aku juga sering khawatir nih tentang masa depan. Kayak mana nih? Kayak mana itu. Tapi karena tadi burung di udara Tuhan pelihara. Masa kita anak-anak Tuhan nggak Tuhan pelihara? Nah, terima kasih untuk Bang Donat yang sudah Tuhan kirimkan. Mungkin bukan kebetulan ya firman ini disampaikan. Mungkin sering sih kita dengarkan firman ini, tapi malam hari ini kita ditegur semua, bukan cuma saya, tapi pokoknya kita semua lah, untuk belajar mempergunakan waktu ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan saya minta dukungan doa untuk teman-teman semua, supaya saya juga membagi-bagikan waktu dengan baik. Dan aku juga sering bikin kayak aku bikin jadwal lah biar bisa. Ini aku susah kali lepaskan Bang. Aku kan sering buat jadwal nih. Jadi kadang lah biar diingati, jadi aku taruh lah alarm. Jadi aku buat lah jam sekian nanti belajar segini, jam segini. Kayak belajar di sekolah, aku lakuin nih. Tapi udah bunyi nih alarmnya, gue matiin. Nggak belajar. Bodo amat, nanti aja. Terus bunyi lagi, nanti aja lah. Terus bunyi lagi, nanti aja. Kan ada besok. Nah, masalahnya, padahal kan udah dibilang, kalau hari besok itu nggak pernah habis hari besok. Dan kita juga kan nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang gitu kan. Tapi kayak istilahnya kayak Abang Bastian itu adalah santai aja, relax. Kayak nggak ada masalah. Banyak beruntung aja lah malam ini ditegur habis. Itu aja sih. Makasih. Oke, mantap sekali. Ternyata masih ada juga nuraninya yang cukup bagus ya. Mantap, sangat mantap. Oke teman-teman,
Ada lagi teman-teman? Iya sih sebenarnya untuk mengatur waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat susah sebenarnya. Susah banget. Sangat susah. Kita buat waktu kita setiap detik, setiap menit, setiap jam itu apakah benar-benar menyenangkan Tuhan? Apakah menyakiti Tuhan? Apakah kita buang? Kalau misalnya kita buang waktu nggak ada guna, sebenarnya kita nyakitin Tuhan loh. Kita nyakitin Tuhan sebenarnya tanpa kita sadari. Tapi udah nyakitin Tuhan, merasa paling hebat lagi, sombong lagi. Aduh, entah apa lah yang dibanggakan. Itulah manusia ini ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi di grup kita ini jangan ada lah yang sombong. Nanti dimusnahkan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ini kayaknya baru masuk deh si Rima Hutagaol. Halo Rima. Rima Hutagaol. Oh mungkin jaringan. Oke, kalau nggak ada lagi, kalau ada dipersilahkan. Kalau nggak ada, satu lagi nih. Kita tutup ini. Oke, kita tutup ya. Mungkin Bang Dolat buat doa penutup untuk kita. Doain Angelina tadi yang minta doa. Dan sharing-sharing kita, sharing singkat pada malam hari ini. Oke, dipersilakan. Oke. Untuk menutup sharing pada malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang indah, sungguh indah. Kami boleh mendengar apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang seharusnya kami jaga dalam masa muda kami, Tuhan. Tuhan, memang sulit kami untuk belajar, untuk menggunakan waktu dengan baik. Tetapi kami percaya Bapa, bila kami mau berusaha dan bila kami benar-benar sungguh-sungguh untuk mau melakukannya untuk demi nama-Mu Tuhan, kami bisa Bapa, kami bisa melakukannya yang terbaik buat Engkau. Berkati setiap anak-anak muda-Mu, untuk Angelina juga, untuk semuanya Tuhan, untuk kami boleh belajar menggunakan waktu kami sebaik-baik mungkin Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk IMKI, biarlah Tuhan, organisasi ini Tuhan, Kau pakai secara luar biasa di dalam keterbatasan situasi kami tidak bisa bertemu secara langsung. Kau berkati untuk setiap kebutuhan mereka, berkati untuk ketua dan bawah dan setiap organisasinya Tuhan. Mari Bapa, Kau yang memberkati mereka. Berkati setiap orang tua kami, baik yang sakit, baik yang dalam keadaan baik Tuhan. Kami percaya semuanya terjadi atas seizin-Mu, dan semuanya itu Bapa, Kau izinkan untuk membentuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam keterbatasan kami serahkan kehidupan kami untuk Kau menjaga hidup kami ya Bapa.